Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Jembatan Siratal Mustaqim adalah jembatan penentuan nasib seorang manusia, apakah akan berakhir di surga atau di neraka saat melintasinya. Ada yang terlatih tati, ada yang melesat bagaikan kilat. Ada juga yang jatuh semuanya sibuk pada dirinya sendiri, tapi Fatimah bisa bikin semua makhluk terdiam dan tertunduk. Saat ia melintasi jembatan tersebut, sebenarnya apa yang dilakukan Fatimah semasa hidup sampai-sampai dapat keistimewaan itu? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Nama Fatimah Az-Zahra tentu tidaklah asing di telinga kita. Beliau adalah putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahannya bersama Siti Khadijah, Fatimah tumbuh dengan didikan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Fatimah sangatlah mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 5 tahun Fatimah ditinggal mati ibunya. Selepas Sayyidah Khadijah meninggal, tinggal Fatimah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat imalah yang menyiapkan semua keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari menyiapkan kebutuhan sang ayah, menemani berdakwah hingga merawat beliau. Sejak itu ia melihat betapa kerasnya usaha ayahnya untuk berdakwah, mulai dari pendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy hingga Fatimah harus membersihkan kepala ayahnya yang dilempari kotoran. Makanya tak heran kalau Fatimah menjadi putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat dewasa, Fatimah kemudian dinikahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Menariknya, pernikahan dua orang tersebut ternyata lebih dulu terjadi di surga dibandingkan di bumi. Hal ini dikabarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu Ali bin Abi Thalib pun datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminang Fatimah. Selepas menikah, Fatimah pun mengurus suami dan anak-anaknya, ditambah mengurus urusan rumah tangga. Semua dilakukannya tanpa bantuan seorang budak. Dukungan dan pengorbanan untuk ayah dan suaminya selama hidup ternyata berbuah manis untuk Fatimah. Di akhirat kelak, di hari kiamat nanti, Fatimah akan mengendarai seekor unta. Hal ini berdasarkan kisah yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Salman Al-Farisi. Kisah ini juga sudah diberitakan kepada Ali setelah bertransaksi unta dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Salman pernah meminta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan salah satu keutamaan yang dimiliki Fatimah. Dengan senang hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa di akhirat nanti Fatimah akan menunggangi kuda dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail di sebelah kiri Ali bin Abi Thalib di depan, sedangkan Hasan dan Husain berada di belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadi penjaganya saat akan melalui padang mahsyar. Terdengar suara yang berkata, "Wahai seluruh makhluk, tundukkan kepala dan mata kalian, karena Fatimah putri Nabi kalian, istri Ali imam kalian, ibu Hasan dan Husain akan lewat." Saat Fatimah sudah sampai di dalam surga, beliau bersyukur atas karunia yang didapatkannya. Fatimah juga diberi keistimewaan untuk meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Fatimah, mintalah apapun yang engkau inginkan dariku, niscaya aku berikan sehingga engkau puas." Fatimah kemudian berkata, "Ya Allah, engkaulah harapanku, bahkan lebih tinggi dari harapan aku. Memohon dari keharibanmu supaya jangan engkau asap para penciptaku dan pencinta anak cucuku dalam api neraka." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab, "Wahai Fatimah, demi kemuliaan dan keagunganku, 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, aku telah bersumpah untuk tidak menguasai para pecintamu dan pencinta keluargamu dengan api neraka." Semua itu didapatkan Fatimah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat derajatnya. Nantinya saya dapat 5 akan berada di pintu gerbang neraka dan memperhatikan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Muhammad bin Muslim Safi pernah mendengar Imam Muhammad Bakir mengatakan, jika Fatimah mendapati orang-orang yang mencintainya punya banyak dosa dan akan dimasukkan ke neraka, beda langsung memerintahkan keselamatan orang-orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang mencintai Fatimah akan dikumpulkan dalam satu rombongan. Setelah berkumpul, mereka akan berjalan masuk ke surga. Makanya bersyukurlah kalau kita menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pecinta Fatimah, karena di akhirat kelak kita bisa terselamatkan. Dia Fatimah akan memberikan kita syafaatnya di akhirat kelak. Bicara soal syafaat, bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya, tapi juga bisa diberikan oleh orang-orang soleh lain termasuk Fatimah. Ternyata Fatimah tak hanya mampu menundurkan seluruh makhluk di padang mahsyar nanti, enggak juga punya banyak keutamaan dan keistimewaan. Fatimah menjadi satu-satunya wanita yang sama sekali tidak pernah haid, selalu dalam keadaan suci. Sesaat setelah melahirkan pun langsung suci dari nifas agar tidak ada sholat yang terlewatkan. Hal ini
Berdasarkan kesaksian Asman bin Umais yang tidak melihat darah ketika Fatimah melahirkan Hasan, begitu juga saat haid. Selain itu Fatimah juga menjadi salah satu dari 4 perempuan terbaik. Sebaik-baik perempuan di alam semesta ada 4, yaitu Aisyah istri Fir'aun, Maryam binti Imrohan, Khadijah, Muhammad. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tak berhenti di situ, Fatimah juga menjadi perempuan paling mulia di bumi. Dinukil dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita paling mulia di alam semesta dari awal hingga akhir adalah Fatimah. Tumbuh langsung lewat didikan orang tuanya membuat akhlak Fatimah unggul sekaligus dikagumi banyak orang. Pernah seorang musafir datang ke rumahnya meminta sesuatu yang bisa dimakan. Fatimah pun menyerahkan kalung hadiah pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu musafir itu kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan apa yang telah dilakukan Fatimah kepadanya. Ammar bin Yasir pun mendengar percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan musafir tersebut akhirnya memutuskan untuk membeli kalung Fatimah seharga 20 ditambah unta dan pakainya apapun, langsung menyuruh budaknya pergi ke tempat Fatin untuk memberikan kembali kalungnya. Fatimah pun menerima kalung tersebut sekaligus memerdekakan sang bunda. Budak tersebut pun merasa takjub dengan akhlak Fatimah. Budak itu pun berkata, aku tertawa karena kagum dan takjub akan berkah tersebut. Film tersebut telah mengenyangkan orang yang lapar, menutup tubuh orang yang telanjang, menutupi hajat seorang yang fakir, dan akhirnya telah membebaskan seorang budak. Selain dermawan, Fatimah juga dikenal sebagai sosok yang sederhana. Kesederhanaannya terlihat dari pakaian yang ia kenakan. Bajunya jauh dari kesan mewah dan glamor, malahan terdapat 12 jahitan, beda sekali dengan baju yang biasa digunakan oleh putri para pemimpin lain. Umar bin Khattab yang melihatnya pun merasa prihatin. Beliau berkata, beta pun langsung putri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada putri kaisar dan raja mengenakan sutra putra halus, sementara Fatimah anak perempuan atau sama Allah puas dengan selimut burung dengan 12 jahitan dan dedaunan kurban. Kemudian Fatimah mengadu kepada ayahnya dan berkata, ya Rasulullah, tahukah bahwa Umar terheran-heran dengan pakaianku? Demi Zat yang mengutusmu dengan kemuliaan, aku dan Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun tak pernah menggunakan kasur kecuali kulit kambing. Sebelum menutup cerita soal Fatimah Az-Zahra, ada cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Cerita ini terjadi saat Sayyidah Fatimah akan dimakamkan. Kisah ini diabadikan dalam Duratun Nasyid. Saat itu jenazah Fatimah digotong oleh 4 orang, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Hussein serta Abu Dzar Al-Ghifari. Saat jenazah sudah tiba di liang kubur, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada liang kubur, wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu? Yang kubur tersebut pun menjawab bahwa dirasa itu adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus istri Ali bin Abi Thalib dan ibu dari Hasan dan Hussein. Kemudian liang kubur tersebut menambahkan, aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal saleh, maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal. Saudaraku yang beriman, setelah menyimak perjuangan, pengorbanan, dan keutamaan tempat ini, sangat layak jika beliau dijadikan sosok teladan utamanya bagi muslimah. Apalagi nanti kita akan mendapat bonus syafaat dari beliau. Semoga kita bisa mencontoh sikapnya yang dipertemukan kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.